Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di Cerita Pembelajar. Nggak terasa udah sampai episode 25 saja dari pertama kali bikin podcast ini, dan merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan dalam membuat audio podcast ini, sehingga bisa banyak yang merasakan manfaat-manfaat dan insight-insight dari berbagai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran yang diberikan. Pada episode kali ini, gue ingin bahas mengenai bagaimana resolusi-resolusi yang kita buat di tahun baru itu banyak yang tidak tercapai. Seperti biasanya, gue juga membuat berbagai resolusi, dan gue yakin lu yang mendengarkan juga membuat resolusi masing-masing. Ada tujuan-tujuan yang lu bikin, ada tujuan-tujuan yang lu set, ada tujuan-tujuan yang lu rencanakan untuk bisa tercapai. Dan sekarang ternyata tidak terasa 2020 sudah mau 4 bulan saja, sudah mau berakhir 4 bulan pertama. Jadi sepertiga dari tahun ini sudah mulai berakhir, dan pertanyaannya, apakah lu sudah mencapai kurang lebih sebagian dari mimpi yang lu set di tahun ini, pada awal tahun 2020 ini. Jadi yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana cara kita merancang suatu tujuan atau goal setting seperti itu. Nah, gue akan mulai sesuai dengan yang ada di judul episode kali ini, adalah bagaimana cara kita untuk justru tidak mengeset goal, justru tidak menetapkan tujuan. Karena ada kesalahan yang cukup fundamental di sana. Kenapa kita jangan melakukan setting goal? Jadi kita sering sekali mendengar berbagai goal setting yang ada di awal tahun, dan banyak orang yang melakukannya juga. Seperti, wah, gue tahun ini pingin turun berat badan jadi 60 kg gitu. Atau misalnya gue pingin bisa mencapai 1000 subscriber di YouTube misalnya gitu. Atau pingin goal-goal lainnya, pingin bisa ngebaca 20 buku tahun ini, dan banyak goal-goal lainnya yang bisa kita set di awal tahun. Nah, tapi apa yang menjadi masalah dalam goal setting ini? Goal setting ini berbasiskan pada tujuan atau goal, ya. Jadi alih-alih kita membasiskan pada tujuan atau goal, lebih baik kita membasiskan pada proses atau sistem. Jadi gue akan mulai, jangan set goal, tapi setlah sistem. Kenapa begitu? Misalnya, lu punya impian untuk baca 20 buku di tahun ini. Artinya, ketika lu sudah baca 20 buku dan berhasil, apakah lu senang? Tentu saja. Apakah lu bangga? Tentu saja. Tapi setelah itu, apakah lu akan membaca 20 buku lagi di tahun selanjutnya? Belum tentu. Karena lu sudah mencapai goal tadi. Artinya kalau kita menganggapnya sebagai suatu goal, itu adalah suatu hal yang dijalani. Itu adalah suatu hal yang dicapai gitu ya. Suatu hal yang ditargetkan. Jadi ketika lu sudah sampai finish, terus apa? Terus bagaimana? Step selanjutnya apa? Jadi itu seakan-akan kita melangkah dari titik A ke titik B. Dan ketika kita sudah sampai ke titik B, berarti goal kita tercapai. Nah, sekarang dari titik B mau kemana? Sama juga kalau misalnya kita punya goal, yaitu menurunkan berat badan. Let's say pengen berat badan 60 kg. Let's say awalnya 70 kg jadi 60 kg. Menurunkan 10 kg dalam 1 tahun. Contoh. Nah, ketika kita sudah selesai mencapai target itu, kita sudah sampai di titik 60 kg itu, lantas terus apa? Terus bagaimana? Kalau misalnya kita udah senang, terus yaudah kita makan seperti biasa lagi, nggak rajin olahraga lagi, kita akan segera kembali ke 70 kg itu, yang mana artinya sama aja. Ketika kita rajin baca buku, tapi kita targetnya adalah membaca 20 buku, setelah selesai itu ya udah target tercapai. Sama juga ketika kita ingin achieve sebuah KPI gitu di perusahaan, ketika kita bekerja, itu juga sama, karena target kita adalah goal atau tujuan. Nah, kita coba ubah menjadi proses atau sistem. Artinya kita mengubah itu menjadi apa yang kita lakukan. Jadi alih-alih tujuannya itu apa, tapi apa yang kita lakukan. Gimana cara menggantinya? Cara menggantinya adalah, kalau misalnya tadi kita punya target membaca 20 buku dalam 1 tahun, kita ubahlah menjadi membaca berapa banyak dalam 1 hari.
Misalnya ekuivalensinya 20 buku 1 tahun, itu berarti 2 buku 1 bulan kurang lebih, berarti 1 buku per 2 minggu. Mungkin kalau misalnya kita hitung-hitung, let's say kita buat habit membaca 20 menit sehari. Itu kurang lebih ekuivalensinya. Jadi ketika kita melakukan seperti itu, 20-30 menit sehari itu menjadi habit. Artinya kita mengubah bukan goalnya, tapi sistemnya. Artinya kita mengubah diri kita yang tidak punya habit membaca menjadi diri kita yang punya habit membaca. Ulangi, kita ubah dari diri kita yang tidak punya habit membaca menjadi diri kita yang punya habit membaca. Sehingga perubahannya itu adalah perubahan diri kita, bukan perubahan apa yang kita lakukan, tapi perubahan yang kita lakukan itu sendiri. Jadi diri kita, bukan capaiannya. Artinya itu akan terus dilakukan, bukan dicapai. Bedanya goal dengan purpose atau proses adalah goal itu kita capai, purpose itu kita lakukan. Jadi nanti bisa menjadi habit. Maka ketika goal itu selesai, itu kita nggak tahu lagi bagaimana, tapi ketika proses itu selesai, itu nggak mungkin terjadi. Karena berarti prosesnya itu nggak kita lakukan terus, jadi itu proses yang kontinu. Jadi coba ganti semua resolusi-resolusi kita yang sifatnya goal, menjadi yang sifatnya proses atau sistem. Menjadi aku yang hidup sehat, aku yang selalu olahraga dengan rutin, dan seterusnya. Nanti kita bisa bikin quick win. Jadi ini terkait juga dengan sebuah insight yang ada di buku Atomic Habits dari James Clear. Jadi kalau kita anggap ada berbagai tingkatan-tingkatan ya, ada berbagai tingkatan-tingkatan dalam melakukan pembentukan habit ya. Jadi disebutnya layers of behavior change. Jadi yang paling luar itu adalah outcomes atau goal tadi. Yang di tengah itu adalah proses, baru yang paling inti itu adalah identitas. Ya, identitas kita. Jadi daripada kita memilih untuk mencari goal, untuk menetapkan goal, yaitu membaca 10 buku, tapi kita ubahlah kita menjadi orang yang membaca buku rutin. Artinya yang berubah itu identitas kita, jadi identity shifting. Bukan state kita dari belum baca buku menjadi baca 10 buku, tapi identitas diri kita. Sehingga tujuannya adalah bukan untuk membaca buku, tapi untuk menjadi seorang pembaca. Bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menjadi orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang memiliki lifestyle yang sehat. Bukan untuk mendapatkan suatu KPI tertentu, tapi untuk menjadi pekerja karyawan yang tangguh dan responsibel terhadap pekerjaannya. Artinya yang berubah itu identitas, yang mana berkaitan dengan proses tadi, sistem tadi. Jadi kita ubah sistemnya. Nah, nanti ini akan mengubah habits kita menjadi diri kita yang lebih baik. Artinya, kalau misalnya target kita sekedar baca 10 buku, selama 2 bulan kita kejar habis itu, setiap hari kita baca rajin-rajin kerjanya 10 buku beres, goal kita centang. Tapi bukan itu yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana di bulan selanjutnya kita juga bisa baca buku. Bulan selanjutnya, tahun selanjutnya kita juga bisa konsisten dengan itu. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda antara seseorang dengan goal based dan seseorang dengan process based. Perbedaan ini akan membuat signifikansi dalam long term, bukan dalam short term. Karena kalau dalam short term, kita bisa anggap sama aja. Dan banyak juga orang yang set goal itu terlalu tinggi dan nggak di breakdown, terlalu sulit, sehingga akhirnya tidak bisa tercapai. Coba lu lihat lagi resolusi-resolusi yang lu tulis di awal tahun ini, atau yang lu pengen lakukan, atau yang pengen lu capai di awal tahun ini, apa saja sih yang sudah centang, apa saja sih yang sudah accomplish gitu, apa saja sih yang sudah berubah dari diri lu. Itu merupakan hal yang berbeda. Apa yang sudah kita capai sama apa yang sudah menjadi diri kita. Apakah diri kita adalah diri yang sama dengan diri yang tahun lalu, ataukah lebih baik, ataukah ada upgrade di sana, ataukah ada growth di sana, apakah ada evolusi di sana. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana small win-nya. Jadi misalnya, gue tadi pengen baca buku, artinya goalnya tadi diubah dari misalnya baca 20 buku dalam 1 tahun, misalnya 2020 resolusi membaca 20 buku, kita ganti menjadi gue akan berusaha menjadi pribadi seseorang yang membaca buku 20 menit sehari. Okay? Nah, kemudian quick win-nya adalah membaca buku 10 menit per hari dulu, membaca buku 5 menit per hari dulu. Nah, bukan dari
breakdown yang goal tadi 20 buku, oh berarti bulan Januari 2 buku, bulan Februari 2 buku, bulan Maret 2 buku, bulan April 3 buku dinaikin. Bukan seperti itu. Karena itu targetnya itu adalah jumlah atau targetan atau yang ingin kita capai. Tapi kita ganti. Bulan Januari baca 5 menit per hari atau 10 menit per hari. Nanti kita evaluasi lagi setelah Januari. Apakah bisa? Apakah pace-nya terlalu berat? Nah, jadi kita targetannya itu bukan si goalnya tapi proses atau sistem dari dalam diri kita. Jadi quick wins-nya, misalnya tadi mau rajin olahraga atau pengen sehat atau membuat diri kita menjadi bugar. Quick win-nya, misalnya selama 2 bulan pertama kita bisa olahraga atau nge-gym setiap Senin, Rabu, Sabtu, misal seperti itu. Jadi itu yang membuat diri kita yang berubah. Bukan diri kita melakukan sesuatu, karena ketika kita melakukan goal setting berbasis goal, berbasis tujuan, itu akan ada titik finishnya. Tapi kalau berbasis purpose atau proses atau sistem, itu nggak akan ada finishnya. Jadi kita akan berhasil ketika kita melakukannya, dan kita akan gagal ketika kita tidak melakukannya. Gue ulangi, kita akan berhasil ketika kita melakukannya, dan kita akan gagal ketika kita tidak melakukannya. Kalau yang tadi, kita akan berhasil ketika kita sudah mencapai titik itu, dan kita akan gagal ketika kita tidak mencapai titik itu pada waktu yang ditentukan. Contoh, kalau misalnya kita targetkan 20 buku dalam 1 tahun, di 31 Desember tahun ini, udah berapa buku yang kita berhasil baca? Kalau 20 buku berarti berhasil. Kalau 10 buku berarti belum berhasil atau berhasil 50%. Nah, tapi kalau kita merancang proses atau sistem, tidak begitu. Keberhasilan kita diukur setiap frekuensi. Artinya, hari ini gue berhasil baca buku 20 menit, berarti gue berhasil. Besok, gue berhasil baca buku 30 menit, berarti berhasil. Lusa, gue berhasil baca buku 10 menit, berarti tidak berhasil. Karena targetnya 20 menit, gitu. Jadi, ini continue, per waktu. Jadi, kita evaluasi terus setiap hari, maka keberhasilan kita itu adalah setiap hari. Hingga nanti itu menjadi suatu kebiasaan atau habit yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi seorang pembaca, kita menjadi seorang yang sehat, kita menjadi seorang atlet gitu. Jadi bukan untuk lari gitu, bukan untuk lari pagi, tapi untuk menjadi seorang pelari pagi. Jadi yang berubah itu adalah identitasnya, bukan kegiatannya gitu, tapi diri kita sendiri gitu. Jadi lebih ke noun atau diri kita, bukan verb-nya atau kegiatannya. Kurang lebih itu yang mau gue coba persepsinya, karena banyak yang merasakan kenapa resolusi di awal tahun baru itu nggak tercapai gitu. Apakah ada masalah dengan metodologi goal setting ini? Ataukah kurang tepat? Ataukah kurang terstruktur? Ataukah kurang rapi? Atau apa sih yang menjadi problem? Nah, banyak yang menjadi problem itu tadi. Bukan merancang sistem atau proses, tapi itu merancang goal ini. Gitu. Jadi dalam hal ini, kita perlu setiap resolusi tahunan kita bikin yang berlandaskan proses atau sistem. Sehingga setiap tahun kita upgrade. Kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Tentu tidak compare dengan orang lain, tapi apakah diri kita lebih baik dengan yang lalu, compare dengan diri kita di masa lampau. Upgrade atau downgrade gitu. Kurang lebih begitu. Semoga lu bisa menerapkan dan bisa nge-quiz lagi, nge-refine lagi, ubah lagi apa yang ada di resolusi lu. Kalau misalnya belum sesuai dengan yang gue bilang seperti ini, kalau lu rasa sesuai, bagus banget, dan gue appreciate itu. Kalau lu sesuai, coba apa yang bisa diperbaiki, Kalau lu pengen diskusi sama gue tentang ini, silakan DM gue aja di umar.al.faruqi. Dan buat lu yang merasa teman lu ada yang butuh berbagai metodologi goal setting, bisa share ke mereka, share ke teman lu, ke sahabat lu, ke keluarga, dan seterusnya. Sekian aja buat episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga dirasakan manfaatnya, dan manfaatnya akan dirasakan ketika lu mencoba melakukannya gitu. Oke, jangan lupa tungguin episode-episode berikutnya dari podcast ini. Salam pembelajar.